Pesan endatu ibarat kata, pandanglah laut bagai telaga, dan darat luas terbentang. Khazanah Tuhan sayang disayang. Mari bergegas sing-singkan lengan untuk berjaya di masa depan. Hari ini abang sudah jadi politisi bang, kan? Ya. Artinya antara cerita syair, nilai-nilai kritis abang melalui lantunan dan syair-syair itu seperti apa bang? Ketika abang bertemu dengan aspirasi rakyat yang abang temui di daerah pemilihan itu. Jadi mohon maaf saya bilang kita nggak usah eksklusifkan diri kita. Harus kita bangun kesadaran dalam hati kita. Saya secara pribadi saya bangun kesadaran itu. Kita itu terpilih berasbab oleh orang-orang pilih. Semangat. Itu dia. Bang, enak mana bang? Seniman atau politisi menurut abang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat teras yang dimuliakan. Hari ini kita hadir lagi untuk bertemu dengan narasumber yang penuh inspiratif. Dan tentunya pengalaman-pengalaman hidupnya bisa memotivasi dalam pengalaman hidup kita. Dan saya berada di rumah salah satu tokoh Aceh. Dan tentunya ini tokoh dengan latar belakang yang sangat berbeda. Latar belakang dikatakan seorang guru juga, seniman juga iya, beliau punya sukses juga di karir politiknya. Siapa lagi di sebelah saya ini hadir seorang tokoh seniman dan politisi Aceh yang mungkin sudah dikenal seantero Aceh dan juga Indonesia dengan statement-statementnya yang cukup menggembirakan bagi kita rakyat Aceh. Beliau saudara Rafli, Bang Rafli atau lebih dikenal dengan bahasa kampungnya Bang Rafli Kande dengan komunitas Kandenya yang ketika di saat dia menjadi seniman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Bang Awa. Alhamdulillah. Ini kami bahkan campur-campur bahasa. Kebetulan kami dari Pantai Barat Selatan, beliau dari Samadua, saya dari Susoh, Kabupaten Aceh Baradaya. Kami dua-duanya adalah putra Susoh dan juga Samadua yang hari ini diberikan kesempatan oleh Barsela untuk menduduki jabatan politik. Saya di provinsi dan beliau ada di DPR RI. Bang, ini kebetulan podcast saya kebetulan menghadirkan cerita-cerita inspiratif saja. Kita tidak akan ulik abang sebagai politisi saja, tapi juga perjalanan hidup abang. Tentu dari kecil abang punya cita-cita. Dan abang berangkat juga bukan sebagai politisi hari ini, tapi juga sebagai pendidik, seniman, dan juga politisi. 3 hal yang berbeda, tentunya abang bisa cerita di ruangnya. Ada waktu 20 menit Ya. bagi abang, kita akan ngobrol santai, tapi juga akan serius. Biar rakyat Aceh ini tahu nih, sisi lain dari seorang Rafli yang dikenal dulu dengan syair-syair dan lagu-lagu yang membahagiakan bagi orang yang mendengarkan. Tentunya abang hari ini adalah sosok yang diidolakan oleh rakyat Aceh, bukan hanya anak-anak muda tapi juga orang-orang yang mendengar syair-syair lagu abang. Ya. Bang, keseharian abang hari ini bang kan sudah jadi DPR. Ya. Bagaimana dengan dunia musik yang mungkin abang sudah tinggalkan atau seperti apa bang dengan dunia musik itu sendiri? Ya, alhamdulillah. Kalau keseharian sebagai seniman ya saya tetap saja kita berkarya. Kemarin aja saya buat lagu baru. Oh. Tapi kalau sekarang kita kan nggak buat album lagi. Karena media digital menuntut kita itu lebih mudah untuk menyampaikan karya-karya kita. Jadi banyak buat single. Sekarang kan gitu. Malah yang lebih populer malah yang mengcover lagu. Iya. Jadi kalau sebagai seniman tuh melekat di secara apapun seorang Rafli tetap semangat seorang seniman tetap. Jadi kita selalu respect dengan keadaan, baik itu tema sosial, tema politik termasuk juga. Bang, ini lagu-lagu abang dulu kok nggak salah itu juga banyak ya, bukan hanya mengangkat kearifan lokal ya, cerita-cerita masa lampau Aceh, tapi juga ada kritik-kritik ke pemerintah juga itu ya, syair-syairnya ya. Hari ini abang sudah jadi politisi bang, kan? Artinya antara cerita syair, nilai-nilai kritis abang melalui lantunan dan syair-syair itu
Seperti apa Bang? Ketika Bang bertemu dengan aspirasi rakyat yang Bang temui di daerah pemilihan, bisa Bang cerita Bang? Iya, sebenarnya begini, ada kemudahan yang luar biasa bagi kita. Karena kenapa? Dengan difasilitasi kita oleh negara, banyak waktu kita untuk bisa bersilaturahmi, banyak waktu kita untuk bisa berkunjung, untuk bisa lebih dekat dengan masyarakat, dengan rakyat. Nah, sebagai seniman, satu sisi mungkin diharapkan ada kerinduan di hati masyarakat. Sebagai politisi kita bisa menyerap aspirasi. Jadi ada kemudahan-kemudahan itu. Makanya bagi saya menjadi seorang seniman terus menjadi seorang politisi, mungkin begini, di dalam lagu-lagu kita itu memang punya harapan. Punya harapan. Berbicara harapan, otomatis kan kita banyak harapan. Kalau kita sebagai warga negara, kita berharap pada kebijakan-kebijakan yang berpihak pada rakyat, pada masyarakat. Nah, makanya aplikasi dari lagu itu ya enak, jadi indah rasanya. Jadi indah rasanya bila kita bertemu dengan eksekutif misalnya. Nah, kalau saya misalnya saya sekarang bisa di Komisi 6, saya bisa berhadapan dengan pengambil kebijakan, baik itu di mitra-mitra saya, BUMN, Kementerian Perdagangan, Koperasi UMKM, Badan Investasi. Nah, ini kan menarik gitu. Nah, kita melihat bagaimana BUMN yang hari ini punya ikhtiar besar supaya BUMN ini bisa benar-benar mampu memperkuat perekonomian Indonesia. Nah, kita kan punya kewajiban sebagai tugas pengawasan. Di samping itu juga bagaimana kita juga bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Bagaimana peran BUMN. Satu sisi kita kontrol, satu sisi kita sinergi. Nah, ini yang kita lakukan. Alhamdulillah pekerjaan ini malah lebih indah menurut saya. Iya. Bang, ini bicara kerinduan dari sisi syair-syair Abang, dan hari ini Abang sudah aplikasi nih. Jadi semua yang Abang kritisi hari ini sudah melekat. Jadi kebijakan itu pun Abang bisa mempengaruhi yang lahirnya dari syair, dari harapan-harapan itu sendiri. Bang, enak mana Bang? Seniman atau politisi menurut Abang? Kalau bicara enak karena kita menikmati keseharian, karena kita menganggap hidup ini adalah sebuah kewajiban untuk berkarya, rasanya enjoy aja. Dua-duanya enak. Duanya enak. Jadi melekat aja. Sebenarnya menurut saya kalau sampai di DPR sudah terpilih, itu memang menjadi sebuah komposisi baru aja. Nah, ya kan? Jadi komposisi baru aja. Jadi ibarat dari musik juga seperti itu. Jadi banyak instrumen, justru instrumen yang banyak bila memang terjadi bila bisa di-arrange secara baik, dia juga harmoni. Kalau di lapangan Abang lihat ketika Abang nyerap tuh kegiatan reses, kemudian kerja Abang ya. Bang Rafli itu pasti orang kenalnya bukan sebagai anggota DPR. Bang Rafli nyanyi dong, pasti begitu. Pasti. Enggak pun diminta saya tetap nyanyi. Gitu. Saya tetap menyampaikan melalui lagu. Melalui lagu. Jadi itu yang lebih ada kemudahan-kemudahan. Menurut saya indah saja. Dan tidak bisa dipisahkan Bang. Sosok Abang sebagai seniman juga, dan juga hari ini menjadi politisi Bang. Ini Abang kan tadi Bang bilang nggak buat album lagi kan. Abang hari ini mungkin ada juga masih menyisakan waktu Abang untuk buat lagu-lagu baru sesuai dengan nilai-nilai konten-konten baru hari ini. Betul. Ini dengan perkembangan musik Aceh hari ini Bang. Iya. Kalau saya melihat sih Bang, sosok Abang ini kan kalau soal mengcover lagu Abang tuh banyak saya lihat. Di YouTube tuh banyak. Saya lihat ada suara-suara yang meniru suara Abang mungkin kan. Atau juga dengan konten-konten suaranya itu digubah-gubah ya. Nah, tapi saya melihat sebagai seniman sosok Abang ya. Melihat konten-konten lagu-lagu Aceh hari ini. Seberapa prihatin Abang atau mungkin ada kebaruan yang Abang temui dari anak-anak yang hari ini membuat konten-konten lagu-lagu Aceh itu sendiri. Atau apa yang hilang menurut Abang? Menurut saya anak-anak sekarang, adik-adik sekarang itu betul-betul bergerak respect betul pada persoalan-persoalan. Baik lagu-lagu berbicara tentang kritik-kritik sosial. Abang temukan ya? Temukan. Jadi mereka sangat kreatif. Tinggal lagi ya, hari ini bagaimana karya-karya besar ini, karena Aceh ini kita kan harus berangkat dari filosofi keacehan. Aceh ini adalah sebuah bangsa
Aceh ini adalah sebuah negeri yang sudah berkontribusi berabad-abad yang lalu dengan masyarakat dunia. Nah, ini yang menjadi energi baru menurut saya untuk kita kemas di dalam sebuah karya. Bukan hanya karya musik, tapi semangat dasar ini yang harus kita emban, yang harus kita pakai, yang harus kita selalu bawa supaya kita itu ada keberanian gitu. Ada keberanian, ada kesungguhan, ada kejujuran, ada nilai pengorbanan, ada semangat pengabdian. Hingga masyarakat dan alam pun menyepakati kita. Ini ada energi yang seperti ini. Menurut saya, kalau keadaan ini semakin membaik, harapan saya kelompok-kelompok musik bukan hanya Raplikande yang bisa melawat ke dunia luar, ya ke Eropa, ke Asia atau kemana-mana, bahkan ke benua yang lain. Banyak sekali mereka-mereka yang bisa. Dan Abang lihat ada potensi itu, Bang? Sangat ada. Tinggal lagi kalau sekarang, mari kita belajar memperkuat kapasitas musikal kita. Kemudian juga kita perkuat. Apa yang kurang Abang lihat? Yang harus kurang nggak ada ya, tetapi memang kalau misalnya sedikit kita agak malas bereferensi, malas untuk mengasah kepiawaian intelektual musikal kita. Itu mungkin ada. Jadi tinggal lagi adik-adik nanti, saya yakin sekali media sudah menyiapkan banyak ruang, tinggal bagaimana kita bisa meruang. Bang, sebagai seniman tentu kan melihat perkembangan, tadi Bang bilang respect dengan kehadiran banyak pemusik atau juga seniman-seniman baru, anak-anak muda kita ya. Dan Abang punya harapan besar, mereka tuh bisa menghadirkan sesuatu yang baru, malah lebih baik dari Abang. Sosok Raplikande nggak iri tuh Bang, kalau seandainya nanti nama Raplikande bisa tenggelam dengan... Justru saya bahagia sekali. Karena kenapa? Hidup ini kan rotasi. Hidup ini kan berputar. Ini kejujuran hati ya Bang. Ya Alhamdulillah. Saya betul-betul berharap dan berdoa kepada Allah. Semoga akan lebih banyak lagi yang menjadikan media seni sebagai media untuk mentransformasikan kerinduan, kepentingan, kebersamaan, bagaimana semangat Aceh itu harus ditebarkan ke seluruh dunia. Itu sahabat teras, ini luar biasa. Ini sosok Raplikande yang sebenarnya. Raplikande yang dalam kesehariannya juga bersahaja dengan syair-syairnya, dan bersahaja juga dengan cara berpikirnya terhadap orang-orang baru. Dan beliau punya harapan besar untuk itu, untuk kebaikan Aceh yang lebih baik. Sahabat teras, saya pikir udah setengah jalan kita bercerita dengan Bang Rafli. Tentu tadi saya bertanya dengan sisi-sisi Abang sebagai anggota DPR dan sebagainya. Saya mau tanya nih keseharian Abang. Abang kan juga kepala keluarga dan suami dari istri Abang. Ini mengatur waktu seorang politisi, seniman, digandrungi oleh banyak orang. Di mana tempat Abang pasti dielu-elukan, ya kan? Waktu untuk keluarga ini seperti apa nih Bang Syahsat? Wah, waktu ini sebenarnya waktu sudah diberikan oleh Tuhan, ini kita bisa isi seefisien mungkin. Gimana cara aturnya? Nah, jadi pertama sekali kalau menurut saya sebagai anggota dewan kita harus membuka diri. Harus membuka diri. Jadi mohon maaf saya bilang kita nggak usah eksklusifkan diri kita. Harus kita bangun kesadaran dalam hati kita. Saya secara pribadi saya bangun kesadaran itu. Kita itu terpilih berasbab oleh orang-orang pilih. Itu dia. Jadi kalau ini yang sudah kita bawa, rasanya bertemu dengan orang, bayangkan suara kita sampai 40.000. Kita bisa hitung orang 40.000 orang. Ya kan? Kalau dihadirkan semua nggak muat. Nggak muat kan? Tetapi intinya begitu keluar dari rumah, siapapun bertemu, dia pilih saya kemarin. Assalamualaikum. Energi positifnya itu. Harus. Wajib itu. Nah, kalau itu udah kita bawa, rasanya nggak ada lagi kepongahan, nggak ada lagi yang hanya timbulannya memang nilai-nilai urang Aceh matalawari gasih bilam itu darah sambino yang na digampung senang kat untung di dalam hati senangnya. Betul. Nah, kalau nangis kita kalau berbicara ini. Terus untuk keluarga tadi kayak mana Bang? Nah, untuk keluarga saya itu kalau sudah masa reses, pulang seperti masa reses itu, saya itu membuka waktu untuk di ruang yang terbuka ini, yang sederhana ini, itu dari ba'da subuh sampai menjelang asar. Sampai asar, seharian itu siapa saja. Nah, di rumah ini, di tempat ini siapa saja. Semuanya di rumah yang kecil ini siapa saja. Nah, sekarang kita lihat nih adik-adik kita sekarang, nih ada yang dari Woyla yang sekarang
Ada juga itu apa namanya yang dari lorong saya sendiri itu ada Pak Afif, ada juga Adinda Wahyu dari Blangkrung. Kalau tadi ada dari Junip, ada dari Dayah Budi, ada dari Dayah Tusop. Jadi semua lapisan dan semua elemen. Dan waktu keluarga tadi, Bang. Nah, waktu keluarga itu dari sore saya sudah cut itu. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Udah saya jemput anak. Kadang kalau subuh, kapal pagi saya bantu beresin anak juga karena ada yang kecil-kecil. Ya kan? Kalau memang waktunya cukup saya nyapu apa yang bisa. Termasuk mau bersihin toilet pun masih sempat waktu. Masih. Tadi saya ngomong cuci piring, Bang. Tadi saya sampai di rumah Bang Rafli ini, beliau lagi sedang cuci piring. Baru siap makan. Ini sekalian. Enggak seterusnya juga begitu. Nah, tapi intinya keseharian itu tetap saya bisa lakukan gitu. Jadi dengan keluarga, Sabtu, Minggu tuh waktu dengan keluarga. Itu kemana, Bang, biasanya, Bang? Ya biasa kami mungkin ke pantai kah, atau nanti bisa musik juga, Bang. Iya, saya bawa kemana-mana, saya bawa gitar ada di dalam, Rapai sound system saya bawa. Gimana kemarin kita dengan keluarga ke sambil kita melihat nih mana spot-spot tempat wisata di Aceh Besar, kita melihat ada keprihatinan, ada harapan dan segala macam. Mungkin pasti di situ mendapatkan inspirasi juga untuk menciptakan lagu-lagu. Justru saya buat lagu baru kemarin di sana. Saya rekam di sana. Judul saya belum buat, tetapi ada satu kata-kata di situ yang saya buat. Bila semangat tumbuh di dada, pandanglah laut bagai telaga. Jadi begitu hebat dia, mungkin malah hayati dengan 500 kapal kayu ya. Ya kan? Karena semangatnya memang semangat kuat. Laut, samudra itu bagai telaga. Bisa aja melompat kemana-mana. Ke luar negeri, kemana-mana itu gampang. Jadi oleh sebab itu semangat ini harus ada. Mudah bagi Allah untuk menyampaikan harapan-harapan itu. Luar biasa, Bang Rafli. Bang Rafli, tadi kebetulan saya berada di rumah Bang Rafli. Kalau orang berpikir seorang seniman sukses, politisi sukses, rumahnya pasti besar, ya kan? Mungkin lokasinya itu dengan jumlah yang berhektar mungkin. Tapi inilah seorang sosok Rafli Kande, Rafli yang kesehariannya dengan penuh kesederhanaan. Kita lihat ini saya di ruang lantai 2-nya rumah Bang Rafli. Inilah tempat komunitas publik. Ini dengan kita lihat sendiri ya bagaimana rumah aspirasinya seorang Rafli Kande sebagai seniman dan politisi. Di sinilah beliau menampung semuanya dan dari elemen mana saja dengan 240 meter cuman ya. Ini luar biasa, kan tidak dibayangkan seniman sukses pasti kaya raya dianggap orang gitu ya. Kemudian politisi apalagi sudah 2 periode. Satu periodenya beliau menjadi senator DPD RI, kemudian sekarang menjadi anggota DPR di Komisi 6 di fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Tapi ini sebuah keseharian dan menurut saya ini perlu menjadi inspirasi bagi kita yang muda-muda. Bahwa segala kesuksesan tidak diukur dari capaian apa yang didapatkan hari ini dengan bermegah-megahan. Bahwa kesederhanaan itulah bentuk kebahagiaan luar biasa ya, Bang. Masya Allah. Itu Bang Rafli. Sahabat Teras, saya pikir Bang Rafli kan biasanya ngasih syair-syair ya buat kita ya. Mungkin hari ini Bang Rafli ada nggak syairmu Bang Rafli lantunkan bagi kita supaya refresh nih Bang. Lupa juga orang dengar suaranya Bang Rafli ya gitu. Nggak usah pakai itu. Enggak apa-apa. Iya boleh. Silakan Bang Rafli kalau ada musik yang mau didengarkan sama kita ini Bang Rafli. Iya. Ini lagu kemarin itu Adinda Safar, Adindaku yang ganteng, yang hebat. Terima kasih ya kan? Luar biasa karena saya kenal Adinda Safar ini jauh. Ya Allah, perjalanannya dalam dunia politik juga, Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan Allah jaga terus. Amin. Allah pandang terus dengan segala kelemahan, kekurangan kita. Ini lagu baru Abang buat kemarin. Ntar ya. Nah, sambil Pemudi, wahai pemuda, hidupkan rasa di dalam dada. Pesan endatu ibarat kata, pandanglah laut bagai telaga, dan darat luas terbentang. Khazanah Tuhan sayang disayang. Mari bergegas sing-singkan lengan untuk berjaya di masa depan.
Ayo mari ayo jangan retorika lagi muda-mudi. Ayo mari ayo jangan retorika lagi. Ayo mari ayo jangan retorika lagi muda-mudi. Ayo mari ayo jangan retorika lagi. Iya, luar biasa. Waduh, syairnya luar biasa. Ini kritik juga bagi anak muda, jangan terlalu banyak retorika ya Bang ya. Bagi kita juga. Pesan moralnya apa nih Bang buat? Ya, yang saya mau begini, hari-hari gini semua media sudah membuka ruang di depan mata kita. Media digital dan segala macam. Bagaimana orang bisa mengelola ruang dan waktu, kondisi dan keadaannya menjadi keberuntungan. Jadi nggak semata-mata, tetapi bagaimana kita anak muda, ayo apa yang bisa kita lakukan? Kita ajak, wahai yang di pinggir laut, wahai saudaraku, mari melaut. Yang di pinggir gunung, yang bagian petani, wahai saudaraku, marilah menanam. Misalnya begitu. Wahai seluruh pemerintah, mari memberikan pelayanan. Wahai seluruh kita yang anggota dewan, mari membuka diri, mari kita bercerita tentang cita-cita yang abadi buat negeri kita. Otokritik buat kita juga Bang. Buat kita yang otomatis. Kesempatan emas ini jangan disia-siakan. Iya, kita mohon kepada Allah. Makanya saya bilang, waduh sedih rasanya. Gitu. Yuk, sahabat teras, tentu kita berharap di akhir cerita ini Bang Rafli punya sesuatu yang bisa dia share ke kita. Saya mau tanya pertanyaan terakhir Bang, dan ini tentu menjadi pertanyaan pamungkas saya. Iya. Bang, Ya. seniman sudah, ya kan? Sukses. DPD sudah, Ya. sukses. Ya. Politisi insya Allah nih, sukses nih 5 tahun. Ya. Ya kan? Terus mau kemana lagi nih Bang? Kalau ditanya mau kemana, saya tuh terserah Adinda Sapar aja. Mau diajak kemana Bang Raflinya? Terserah aja. Ya intinya beginilah ya, kita coba amanah yang sudah ada, kita coba jalankan dulu amanah yang ada. Persoalan politik ini bukan persoalan ambisius menurut saya, ini adalah persoalan rotasi waktu. Biarkan aja jalan. Yang penting kita berdoa, nggak terbawa arus, nggak ngikut arus. Ya kita coba berpandai-pandai main di atas arus. Insya Allah seperti itu ya. Abang nggak punya ambisi apa-apa. Mimpi abang mimpi adalah yang insya Allah kita duduk bersama, kita selalu membuka diri, kita coba belajar untuk tanamkan semangat pengorbanan, biar Allah janjikan ada kejayaan. Luar biasa. Sahabat teras, ini sosok Rafli yang dulunya kita kenal dengan seorang seniman dan ini sebagai politisi. Kita luar biasa punya inspirasi yang berbeda. Sisi lain dari seorang Rafli Kande itu sendiri. Bang, mudah-mudahan pesan moral abang tadi itu bisa kita share. Ya, saya berterima kasih kepada, sekali lagi saya ingin, mari kita ikut terus podcastnya Adinda Saparudin. Beliau sudah rajin sekali nih. Coba buat konten-konten. Dia harapannya apa? Menghimpun segala inspirasi, menghimpun segala pemikiran. Iya. Mudah-mudahan Adinda terus berjaya. Insya Allah Bang. Terima kasih. Saya juga mendoakan abang sehat, Amin. panjang umur, dan mudah-mudahan abang menjadi ikon Aceh untuk pemersatu dan kejayaan Aceh masa Amin. depan. Saya pikir itu sahabat teras. Mudah-mudahan kita bertemu dengan narasumber yang inspiratif lainnya. Dan kita mengucapkan terima kasih waktunya Bang Rafli. Mudah-mudahan Bang Rafli terus berjaya di parlemen, tentunya dengan semangat kearifan lokal Aceh yang diperjuangkan di Jakarta. Amin. Terima kasih sahabat teras. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.